Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimani bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa azwajihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal ulama'i wa syuhada'i was sholihin wa sahabati wa tabi'in wa jamil malaikatil muqarrabin. Jami masyikhina wa alimina jamil mu'allifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa jami abaina wa ummahatina jaddadina wa jaddadina wa ikhwanina wa akhawatina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sallallahu ila Syekh Jalaluddin Asyuti wa Syekh Jalaluddin al-Mahali. Nafa'anallahu bihima bi'ulumihima fid darain. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah semuanya dimanapun saat ini sedang berada yang saya hormati dan saya muliakan, kembali kita berjumpa dalam kajian online kitab Tafsir Jalalain, di mana pada malam hari ini kita sampai pada surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17. Sekali lagi surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamalas sailu sabadar rabiyah wa mimma yuqiduna 'alaihi fin nari ibtigha'a khilyatin aw mata'in bada'um misluh kadzalika yadribullahul haqqa wal batil fa amma sabadu fayadhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nasa wa yamkuthu fil ard kadzalika yadribullahul amthal. Surat Ar-Ra'd ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma daraba mathalan lil haqqi wal batil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan untuk yang hak dan yang batil. Perumpamaan gambaran untuk perkara hak dan batil. Faqal, dan Allah berfirman, anzala minas sama'i ma'a. Allah menurunkan hujan atau air hujan dari langit, menurunkan air hujan dari langit, fasalat awdiyatun biqadariha. Kemudian air tersebut mengalir ke lembah-lembah. Fasalat awdiyatun, mengalirlah lembah-lembah itu, artinya air itu mengalir ke lembah-lembah. Ini majas akli. Mengalirlah air itu ke lembah-lembah biqadariha, sesuai dengan kadarnya lembah tersebut. Fahtamalas sailu sabadar rabiyah. Kemudian arus itu membawa buih yang mengambang. Wa mimma yuqiduna 'alaihi finnar,
ibtigha'a khilyatin mata'in sabatum misluh, dan dari apa yang kau nyalakan dengan api, kamu menginginkan untuk membuat satu perhiasan atau alat-alat tertentu, sabatum misluh, di sana ada buih, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Kadzalika yadribullahul haq wal batil, begitulah Allah membuat perumpamaan untuk yang hak dan yang batil. Fa ammas zabatu fayadhabu jufaa, maka adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Wa amma ma yanfa'un nas, sedangkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, fayamkusu fil ard, maka akan tetap di bumi. Kadzalika yadribullahul amthal, begitulah Allah menjelaskan perumpamaan-perumpamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ar-Ra'd ayat 17. Mari kita tadabburi apa yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an. Surat Ar-Ra'd khususnya ayat 17. Allah memberikan perumpamaan untuk perkara yang hak dan batil. Tentunya yang hak tidaklah sama dengan yang batil. Yang hak adalah perkara yang diridhoi oleh Allah, yang batil adalah perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuat perumpamaan agar kita jelas-jelas bisa membedakan, benar-benar bisa membedakan bahwa yang hak yang harus kita ikuti dan yang batil harus kita tinggalkan. Perkara yang tidak diperbolehkan harus kita tinggalkan, dan mana yang diperbolehkan itu yang harus kita lakukan. Allah memberikan perumpamaan, anzala minas sama'i ma'a, Allah menurunkan air hujan dari langit. Menurunkan air hujan dari langit, kemudian air-air itu mengalir ke lembah-lembah dan memenuhi masing-masing lembah. Jadi air mengalir ke tempat-tempat yang rendah, ya, ke sungai-sungai atau ke lembah-lembah, ya, ke tanah-tanah yang berlubang, ya. Kemudian lembah-lembah itu dipenuhi dengan air. Setelah lembah-lembah itu dipenuhi dengan air, baik yang besar maupun yang kecil lembahnya, fahtamala sailu sabadar rabiyah, kemudian banjir tersebut, ya, arus banjir itu membawa buih yang mengambang, aliyan alaihi wa huwa ma wajhi min qadarin wa nahwihi, yang disebut dengan zabadar rabiyah, yaitu buih yang mengambang di atas air, apa yang berada di atas air berupa kotoran dan lain sebagainya. Perumpamaan yang pertama, ya, untuk mengibaratkan antara perkara yang hak dengan yang batil, Allah sampaikan seperti air hujan yang turun ke lembah-lembah, kemudian ada buih yang terbawa oleh arus yang mengalir. Jadi ketika air itu mengalir dengan deras, maka di atasnya ada buih-buihnya yang mengambang. Ada kotoran-kotoran yang ada di atas air tersebut yang mengambang. Ada buih, ya, buih untuknya, kalau bahasa Jawa kan pakai untuk, ya. Ada buih-buihnya di situ yang mengambang. Yang hak ibaratnya adalah air, sedangkan yang batil itu ibaratnya seperti buih-buihnya itu. Ini perumpamaan yang pertama. Perumpamaan yang kedua, wa mimma yuqiduna 'alai finnar ibtigha'a khilyatin aw mata'in sabatu misru. Dan dari apa yang dinyalakan oleh api, yakni dari logam
yang mereka lebur dalam api. Nanti ketika orang mau membuat perhiasan dari emas atau perak atau tembaga atau lain sebagainya, maka proses yang harus dilalui adalah melebur ke dalam api. Jadi melebur dengan api yang tujuannya untuk membuat perhiasan, ibtigha akhilyatin, buat perhiasan, au mata'in, atau membuat alat-alat yang digunakan sehari-hari, yung tafa'u bih, yang bisa mendatangkan manfaat kalawani, seperti wadah-wadah tertentu yang terbuat dari emas, perak ataupun tembaga. Ketika logam tersebut itu dilebur dengan api, maka akan keluar zabatum mithluh, keluar buih yang sama dengan buih yang dihasilkan oleh arus air. Air yang mengalir, ada buih yang ditimbulkan dari air tersebut. Begitu juga ketika logam-logam emas, perak itu dipanaskan, ketika itu dilebur dengan api, maka juga akan keluar buih-buihnya. Sabatum misluh, buih yang seperti buihnya arus air. Mislu zabatis saili wa yakhabsuhu alladhi yungfihil kir, yaitu kotoran-kotoran yang diangkat oleh api yang menyala. Kadzalika yadribullahu al-haq wal batil, begitulah Allah membuat perumpamaan antara yang hak dengan yang batil, antara yang hak dengan yang batil. Mana yang hak yang perlu kita ikuti dan mana yang batil yang harus kita tinggalkan. Fa'amaz zabatu fayadhabu jufa'a. Fa'amaz zabatu, adapun buih minas saili yang ditimbulkan dari arus air, wa ma uqadu wa ma uqida alaihi minal jawahir, dan juga logam-logam yang dilebur dengan api, yang dipanaskan, fayadhabu jufa'ah, maka buih-buih tersebut akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Buih akan hilang, tidak ada manfaatnya. Buih tidak ada manfaatnya. Kebatilan tidak ada manfaatnya. Batilan marmiyan bih, akan menjadi perkara yang terbuang dengan sia-sia. Wa amma ma yanfa'un nas, adapun perkara yang bermanfaat bagi manusia, apa minal ma' wal jawahir, yaitu air dan juga logam-logam, permata, emas, perak, permata, tembaga dan lain sebagainya, fayam kusu fil out, maka itu akan tetap di muka bumi. Ayyabqa fil out, tetap di muka bumi, artinya akan membawa manfaat bagi orang banyak zamanan, dalam waktu yang lama, dalam waktu yang lama. Buih-buihnya hilang. Kalau membuat emas atau perak atau yang lainnya, ketika kita memanaskan dengan api, maka buihnya tidak digunakan sama sekali. Buihnya akan terbuang, buihnya akan tersia-siakan, tidak ada gunanya sama sekali. Sedangkan yang bermanfaat bagi manusia, yakni hasil daripada pengolahan tersebut atau air yang mengalir itu, akan tetap ada dan bermanfaat, dan itu digunakan. Kadzalika al-batil yanmahilu wa yanmahiku wa in 'ala 'alal haq fi ba'dil awqat wal haq thabitun baqin. Begitu juga perkara yang batil. Perkara yang batil akan lebur, yanmahilu, tidak akan menetap. Wa in 'ala 'alal haq, walaupun dia kelihatan menonjol daripada perkara yang hak. Buih dengan air itu yang lebih menonjol adalah buihnya. Buih berada di atas air. Buih-buih logam itu yang menonjol adalah buihnya. Buih logam berada di atas logam. Namun itu hanya pada waktu tertentu saja, di saat belum ada proses yang berikutnya, yang mana untuk proses berikutnya
buih-buih tersebut sudah tidak ada gunanya lagi. Wal haqqu sabitun baqin, sedangkan perkara yang hak itu tetap dan kekal. Jadi yang airnya ya, dan juga logam-logamnya ya, itu yang bermanfaat. Ini perumpamaan ini anna mithlal batil kamislir rahwah allati ta'ad walal wajil ma wa khabsi jawhar alladhi yas'ad walal wajhi inda nafqin nar alaihi. Artinya sesungguhnya perumpamaan perkara yang batil adanya kekufuran dan kemusyrikan, adanya perkara-perkara yang dilarang oleh Allah itu seperti buih yang berada di atas air dan juga kotoran-kotoran emas, perak, permata yang naik ke permukaan di saat dipanaskan oleh api. Itu perkara batil. Sedangkan haknya wa mithlul haq, perumpamaan perkara yang hak kamithlil ma as-safi wal jauhar as-safi, seperti air yang bersih yang bermanfaat bagi tumbuh-tumbuhan dan juga permata yang sudah dibersihkan dari kotorannya. Jadi ibarat kotoran. Al-batil ibarat kotoran, yang hak adalah perkara yang bersih yang sudah terlepaskan dari kotoran. Kama anna ruhwah fi kullin la qarara laha wa la yantafi'u biha bal turma. Bagaimana adanya perkara yang adanya buih itu tidak menetap, tidak ada manfaatnya, bahkan disia-siakan, dibuang. Begitu juga al-batil yanmahilu wal yabqa. Perkara yang batil ini akan hilang, tidak akan tetap. Wal haq tsabitun yuntafa'u bih, sedangkan perkara yang hak itu yang tetap, yang mendatangkan manfaat. Kal jauhar wal ma as-sofiyah ini sebagaimana permata, emas, perak dan air yang sudah dibersihkan dari kotoran. Wa fi hadil ayah busyra li umat Muhammadiyah. Dalam ayat ini merupakan busyra, bisyarah, kabar gembira kepada umat Muhammad bi annaha thabitatun alal haq. Sungguhnya umat Muhammad berada dalam hak, senantiasa berada pada kebenaran. La yadurruhum man khalafahum fil aqaid, tidak akan merugikan kepada mereka orang yang berbeda akidahnya dengan mereka. Bal wa in ala wartafa'a, walaupun orang yang berbeda keyakinan dengan mereka itu lebih unggul daripada umat Muhammad. Karena apa? Labuda min in mihlalihi wa zawalihi, karena wajib dan pasti nantinya perkara yang batil, perkara yang tidak diridhoi oleh Allah akan hancur, akan hilang pada waktunya. Itulah yang disampaikan Allah dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17, menggambarkan begitu nampak nyata perbedaan antara yang hak dengan yang batil, dan kita semua harus senantiasa berada di yang hak, senantiasa mengikuti kebenaran, mengikuti apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita ada keraguan sama sekali. Terus yakin kita akan ya'lu wa la yu'la alaih, akan menjadi yang tinggi dan tidak akan ditinggikan, walaupun dan tidak akan direndahkan, tetap akan dalam posisi yang tinggi. Walaupun kelihatannya pada awal mulanya perkara yang batil itu berada di atas, namun pada akhirnya nanti akan hancur, akan lebur. Kadzalika yadribullahul amsal, begitulah Allah menjelaskan perumpamaannya kepada kita semua, agar kita memahami dan tetap dalam keyakinan kita bahwa kita berada di hak dan harus kita pertahankan sampai dengan akhir hayat kita. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-18, menggambarkan tentang apa yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman pada Allah, orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sampaikan, lilladzina stajabu lirabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'a
Lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bih ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Lilladzina stajabu, bagi orang-orang yang memenuhi panggilan lirabbihim, yang memenuhi seruan lirabbihim pada Tuhannya. Lilladzina tajab lirabbihim, bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya. Apa artinya? Ajabuhu bitta'ah, orang-orang yang senantiasa mengikuti seruan Tuhannya dengan melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan Al-Qur'an, Allah katakan dalam Al-Qur'an, dan apa yang difirmankan Allah adalah benar adanya. Bagi orang yang senantiasa memenuhi seruan Tuhannya, dalam tafsir Jalalain, ajabuhu bitta'ah, yang memenuhi panggilan Tuhannya. Bagaimana cara memenuhinya? Bitta'ah, dengan menjadi orang yang taat, melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apapun yang dilarang. Allah memberikan apa? Al-husna, bagi mereka adalah surga. Al-husna, surga. Dalam ayat lain Allah katakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang yang berbuat kebaikan maka baginya adalah surga dan tambahan. Jadi yang dimaksud surga juga ada tambahannya pada ayat ini. Jadi al-husna ayil jannah wa ziyadah, ada tambahan. Selain surga yang berhak dia dapatkan atas amal solih ibadah yang dikerjakan, dia juga mendapatkan nikmat-nikmat yang lain sebagai bonus. Ada bonusnya yang diberikan Allah bagi orang yang mendapatkan surga. Tidak hanya surga, di bonus-bonus yang lain, kenikmatan-kenikmatan yang lain yang sebenarnya itu bukan jatahnya, diberikan oleh Allah sebagai bentuk rasa sayangnya Allah kepada mereka-mereka yang taat kepada Allah. Ini yang harus kita fahami, bagaimana kita benar-benar menjadi orang yang taat sehingga akhirnya nanti kita akan masuk dalam surga. Kemudian sebaliknya, walladzina lam yastajibu lahu, orang-orang, sedangkan orang-orang yang tidak, orang banyak yang tidak memenuhi seruan Tuhannya, orang yang mengingkari adanya Allah, berkeyakinan adanya Tuhan selain Allah, wahum al-kuffar, orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhannya, tidak menjadi orang yang taat kepada Allah, tidak melakukan perintah, menjauhi larangan. Lau anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'hu laftadaw bih, andaikan baginya harta benda yang ada di bumi ini semuanya, andaikan dia memiliki harta seluruh bumi, nanti lau anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu, ditambah lagi wa mithlahu mahu, ditambah sebanyak itu lagi, diandaikan dia memiliki kekayaan yang ada di bumi ini sebanyaknya, bukan kekayaan pribadi tapi seluruh kekayaan yang ada di bumi ini miliknya satu orang, kemudian ditambah lagi dengan kekayaan yang sama, laftadaw bih, maka dia pasti akan menggunakan itu semua untuk menebus siksaan yang diberikan Allah kepadanya, dijadikan untuk menebus siksaan yang diberikan Allah kepadanya. Saking inginnya terlepas dari siksaan, karena saking beratnya siksaan yang diterima. Baginya andaikan punya harta benda seluruh yang ada di bumi ini, dan bahkan lipat 2 kalinya, bahkan lebih dari itu, berapapun lah istilahnya, tidak akan eman-eman, iman-iman itu apa ya? Tidak akan disayang hartanya. Itu semuanya digunakan untuk menebus dirinya agar tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana harta bendanya bisa jadi di saat mencarinya dia melupakan kewajibannya kepada Allah. Demi mendapatkan harta yang banyak, sholat ditinggalkan, puasa ditinggalkan.
tidak mau menyembah Allah. Apa yang dihasilkan itu tidak akan bisa mencukupi andaikan dia mau menebus siksaan. Bahkan andaikan dia memiliki seluruh kekayaan yang ada di muka bumi ini, bahkan lipat 2 kalinya, dia gunakan untuk menebusi siksaan Allah kalau memang dia memiliki itu, biar tidak disiksa, dan dia tetap tidak akan mampu untuk menebusnya. Siksaan Allah akan diberikan kepadanya dan dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Yang terjadi nanti seperti itu. Bertolak belakang antara mereka yang memenuhi seruan Tuhan dan mereka yang tidak memenuhi seruan Allah. Yang di akhirat yang dikatakan Allah seperti ini. Ini gambaran yang akan terjadi pada kita semua ketika kita sudah berpulang menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya sangat nyata, sangat jelas. Tergantung kita mau memilih yang mana. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Apakah kita akan mendapatkan surga dengan memilih mendapatkan surga dengan memenuhi seruan Tuhan kita, atau kita siap dengan segala siksaan yang akan terjadi andaikan kita tidak memenuhi seruan Tuhan kita. Allah sampaikan lagi, ulaika lahum su'ul hisab. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan hisab yang buruk. Mendapatkan hisab yang buruk. Semua perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, baik yang besar maupun yang kecil, sekecil apapun akan dipersoalkan oleh Allah. Wa huwa al-mu'akhadah bi kulli ma 'amilhu la yahfiru minhu syai'. Dia akan mendapatkan, yaitu su'ul hisab itu apa? Ya, buruknya hisab atau hisab yang buruk, yaitu mendapatkan hukuman dari Allah sebab setiap perkara yang dilakukannya. La yahfiru minhu syai'un, la yuhfaru minhu syai'un, dan tidak ada satu dosa pun yang diampuni oleh Allah. Mendapatkan siksaan yang berat dari Allah akibat dari perbuatan yang dilakukan. Allah katakan lagi, wa ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah neraka jahannam. Allah katakan lagi, wa bi'sal mihad, jahannam itu adalah tempat kediaman yang paling buruk. Seburuk-buruknya tempat kediaman, tempat tinggal adalah neraka jahanam. Neraka jahanam diberikan kepada mereka-mereka yang tidak memenuhi seruan Tuhan. Al-Firasiyah. Kemudian yang berikutnya, wa nazala fi Hamzah wa Abu Jahlin. Ayat yang turun asbabun nuzulnya adalah pujian yang dilakukan Allah kepada Sayyid Hamzah, pamannya Rasulullah, dan di sisi lain hinaan Allah yang disampaikan kepada Abu Jahal. Abu Jahal ini juga pamannya Rasulullah. Abu Jahal, Abu Lahab, paman Rasulullah. Abu Jahal ini orang yang sangat membenci Rasulullah. Hamzah pamannya Rasulullah, Abu Jahal orang yang sangat membenci Rasulullah. Allah komentari ini. Allah memberikan pandangan kepada kedua orang yang bertolak belakang itu. Hamzah begitu membela mati-matian pada Rasulullah sampai dikatakan sebagai singanya Allah. Ketika di medan perang sangat pemberani sekali, selalu ditakuti oleh musuh-musuhnya. Itu Sayyid Hamzah. Abu Jahal orang yang paling membenci Islam, yang membenci Kanjeng Nabi, yang membenci Rasulullah. Tentang keadaan keduanya yang bertolak belakang itu Allah sampaikan. Ini Allah komentari. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqq kaman huwa a'ma. Apakah orang yang mengetahui sesungguhnya yang diturunkan kepada kamu dari Tuhanmu itu, wahai Muhammad, adalah perkara hak. Innama unzila ilaikal haq, sungguhnya kebenaran diturunkan kepada kamu dari Tuhanmu. Fa'aman nabi, kemudian si orang ini beriman kepada Allah, kepada al-haq, kepada Al-Quran. Apakah
orang yang mengetahui bahwa engkau mendapatkan Al-Quran dari Tuhanmu, engkau mendapatkan wahyu dari Tuhanmu, bahwa Al-Quran benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang tersebut beriman, percaya tentang Al-Quran, percaya dengan adanya Al-Quran, percaya isi-isi dari Al-Quran. Apakah sama? Kaman huwa ama, seperti orang yang buta. Apakah orang yang mengetahui bahwa Al-Quran adalah suatu yang benar yang diturunkan Allah kepadamu, kemudian dia beriman kepada Al-Quran, apakah sama dengan orang yang buta? Artinya yang buta siapa? La ya'lamuhu wa la yu'minu bih, orang yang tidak meyakini bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, dan juga tidak mengimaninya. Apakah sama? Jawabnya tidaklah sama. Apakah sama Sayyid Hamzah dengan Abu Jahal? Sayyid Hamzah yang beriman kepada Allah, beriman pada Al-Quran, yakin bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang datangnya dari Allah, dengan Abu Jahal yang tidak beriman pada Allah, yang tidak percaya dengan Al-Quran, wahyu yang datangnya dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Jawabnya tidaklah sama antara keduanya, antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Berarti kalau kita simpulkan, ayat ini memuji kepada Sayyid Hamzah yang beriman, dan di sisi lain mencela kepada Abu Jahal yang tidak beriman. Dikatakan dalam tafsir Shawi, ayat ini tidak hanya terbatas pada kasusnya Sayyid Hamzah dengan Abu Jahal, ini juga umum untuk siapapun ya. Al-ibrah bi umil lafzi la khususi sabab. Menjadi perhatian dari ayat adalah umumnya lafaz, bukan khususnya sebab. Di ayat yang memberikan penjelasan tentang janji yang diberikan Allah kepada Sayyid Hamzah, dan orang-orang yang memiliki pandangan seperti Sayyid Hamzah, beriman kepada Allah dan percaya kepada Al-Quran, sekaligus ayat yang berikan ancaman kepada Abu Jahal dan orang-orang yang memiliki perilaku seperti Abu Jahal, yang tidak percaya kepada isi Al-Quran, tidak beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan balasan dari setiap apa yang dilakukan. Innama yatadzakkaru ulul albab, hanya orang-orang yang memiliki akal yang sempurna, memiliki akal yang sehat, yang bisa mengambil pelajaran tentang perbedaan antara dua orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Mereka yang punya akal yang sehat bisa mengambil pelajaran. Artinya mereka akan senantiasa bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan akan mengikuti yang benar dan meninggalkan yang salah. Allah memberikan perumpamaan jelas antara yang bisa melihat dengan yang buta. Antara Hamzah dengan Abu Jahal tidaklah sama. Setiap dari kita pasti memilih Sayyid Hamzah dan tidak memilih Abu Jahal. Oleh sebab itu, sifat-sifat Abu Jahal harus kita hindari. yakni tidak percaya terhadap Allah, tidak percaya terhadap isi-isi dari Al-Quran. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-20, bunyinya alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Siapa ulul albab? Orang-orang yang memiliki akal yang sempurna, yang memiliki pengetahuan yang luas, yang memiliki pemahaman yang cerdas, yaitu orang-orang alladzina yufuna bi'ahdillah, orang-orang yang senantiasa memenuhi janjinya Allah. Al-ma'khud alaihim wa hum fi alamin dzurri aw kulli ahdin, yaitu janji yang diambil oleh Allah kepada mereka ketika mereka masih dalam alam ruh, ya. Masih dalam ruh ketika ditanya alastu birabbina atau alastu birabbikum, ya alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian?
Kemudian dijawab na'am atau bala, iya, engkau adalah Tuhanku. Ketika dikatakan bala, engkau adalah Tuhanku, kemudian orang diciptakan sebagai manusia. Ada perjanjian di alam ruh yang telah dilakukan oleh manusia kepada Tuhannya, yang mengakui Tuhannya sebagai Tuhannya, mengakui Allah sebagai Tuhannya. Atau bisa diartikan orang-orang yang senantiasa memenuhi janjinya, orang yang tidak mengingkari janjinya. Wala yanqudunal mitsaq, dan orang yang tidak melanggar janjinya. Melanggar janji dengan apa? Bitarkil iman, karena di alam ruh sudah berjanji akan beriman kepada Allah. Kalau sudah hidup di dunia, dapatkan kesempatan hidup, kemudian tidak beriman, berarti telah melanggar janjinya. Awil faraid, atau hal-hal yang fardu, di mana sebagai seorang muslim kewajibannya harus dijalankan, namun dia tidak menjalankannya, berarti telah melanggar janjinya. Yang berikutnya, yang termasuk orang-orang yang memiliki akal yang sehat, akal yang sempurna, ulul albab, selain orang yang menepati janji, adalah walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Kemudian yang berikutnya adalah orang-orang yang senantiasa menghubungkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dihubungkan. Senantiasa menghubungkan apa yang diperintahkan Allah untuk dihubungkan. Minal iman, yakni keimanan, ya. Keimanan ketika diperintahkan oleh Allah untuk terus ditanamkan, ya, sampai dengan akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian semua mati kecuali dalam keadaan Islam atau iman. Orang-orang yang senantiasa menghubungkan apa yang diperintahkan Allah untuk dihubungkan, minal iman war rahim, yakni keimanan dan juga tali persaudaraan, yang mana Allah merintahkan kita untuk selalu menghubungkannya, selalu menjalin hubungan baik dengan saudara. Man ahabba ayung sya'a fi asari wa yubsato fi rizkihi falyasil rahimah. Barang siapa yang menginginkan diberikan umur yang panjang dan rizki yang melimpah, maka sambunglah tali silaturahim. Wa hadzalik, dan yang lain sebagainya, ya, termasuk adalah hadzalik ini menjalin hubungan baik dengan sama, ya, at-tawaddud lilnas, senantiasa memiliki cinta kasih dengan sesama, wa'iyadatil marid, menjenguk orang yang sakit, ya, dan akhlak-akhlak yang lainnya. Rasulullah sampaikan, wa khaliqin nas bikhuluqin hasanin, berakhlaklah dengan orang lain, bergaulah dengan orang lain, bikhuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Ini yang harus kita lakukan, ya, di mana ini merupakan perintah Allah kepada kita semua, agar kita semua mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, surganya Allah. Yang berikutnya, wa yakhshawna rabbahum, termasuk ulul albab, orang-orang yang memiliki akal yang sempurna adalah wa yakhshawna rabbahum, dan orang-orang yang senantiasa takut kepada Tuhannya, artinya takut kepada yang diancamkan kepada Tuhannya. Allah memberikan ancaman-ancaman, ya, karena Rasulullah diutus itu basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira dalam satu sisi yang lain diutus untuk memberikan peringatan, kabar gembira pada mereka-mereka yang senantiasa taat kepada Allah, dan memberikan peringatan siksaan bagi mereka-mereka yang senantiasa bermaksiat kepada Allah. Wa yakhshawna rabbahum, mereka sangat takut kepada Tuhan mereka, takut terhadap ancaman yang akan diberikan Allah kepadanya. Sehingga karena takut terhadap ancaman, akhirnya mereka semua menjadi orang yang taat. Ada dua penyebab orang taat. Satu dikarenakan mengharapkan adanya surganya Allah, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Di sisi lain menjauhkan diri dari segala bentuk siksaan Allah,
karena tidak ingin mendapatkan siksaan itu. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka semua adalah orang-orang yang takut untuk mendapatkan hisab yang buruk, ya. Mendapatkan hisab yang buruk yaitu ketika seseorang senantiasa dipersoalkan setiap perbuatan yang dilakukan sekecil apapun dan tidak ada satupun perbuatan dosa yang diampuni oleh Allah. Itu su'ul hisab, ya. Su'ul hisab, mendapatkan hisab yang buruk. Walladzina sabaru, dan orang-orang yang bersabar. Bersabar ini ada tiga, ya. Sabar ala ta'ah wal bala' wa anil ma'siyah. Sabar terhadap taat. Jadi di saat kita taat kita harus sabar, artinya telaten. Senantiasa kita mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan sebatas kemampuan yang kita miliki. Kemudian juga sabar ketika mendapatkan ujian-ujian dari Allah, musibah-musibah dari Allah. Sabar terhadap bala. Kemudian sabar anil maksiyah, sabar untuk senantiasa menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Ini butuh kesabaran, butuh satu hal yang komitmen yang kuat dalam hati, ya, untuk tidak melakukan kemaksiatan, untuk senantiasa jadi orang yang taat kepada Allah, untuk senantiasa sabar terhadap segala musibah yang diberikan oleh Allah. Dilakukan itu, kata Allah, ibtigha'a wajhi rabbihim, tujuannya hanya untuk memperoleh ridhonya Allah. La khairihi, bukan selain ridhonya Allah, hanya untuk Allah dilakukan. Min a'radid dunya, bukan untuk selain Allah, yang termasuk min a'radid dunya, bagian daripada perkara-perkara dunia. Contohnya seperti sabar agar dikatakan sebagai orang yang hebat. Oh, orang ini sabar, biar dikatakan sebagai orang yang sabar. Ini karena orientasinya kepada manusia. Ini bukan ibtigha'a wajhi rabbihim. Kalau seperti itu merupakan ibtigha'i wajhin nas, menginginkan pandangannya manusia. Nanti kalau kita beribadah kepada Allah dalam bentuk apapun, ya, sabar terhadap musibah, syukur terhadap nikmat, kemudian kita berusaha menjauhi maksiat, kita jangan ada niatan agar mendapatkan penilaian dari makhluk, agar dikatakan orang yang benar-benar bisa menahan nafsunya, dikatakan orang yang benar-benar rajin dan lain sebagainya. Itu jangan sampai terlintas dalam hati kita. Allah katakan ibtigha'a wajhi rabbihim, hanya tujuannya mengharap ridhonya Allah, niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya waqamus shalah, dan orang yang senantiasa mengerjakan salat, baik yang fardu maupun yang sunnah, dikerjakan dengan segala keharusannya, ya, menetapi syarat dan rukunnya serta adab-adabnya, ya, kesunahan-kesunahannya selalu juga dikerjakan. Orang yang senantiasa mengerjakan salat ini termasuk ulul albab, ya, orang memiliki pandangan yang luas dalam hidupnya, jangkauan berpikirnya tidak hanya dunia namun juga akhirat. Jadi dia mengerjakan salat yang mendorong adalah keyakinan bahwa akan mati, dan ketika mati dia harus mendapatkan kenikmatan, biar mendapatkan nikmat kubur, nikmat akhirat. Mau tidak mau dia harus menjalankan ibadah kepada Allah, termasuk diantaranya yaitu mengerjakan sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa adaniyah, dan orang-orang yang senantiasa menginfakkan fit ta'ah, untuk ketaatan, orang yang mensedekahkan untuk ketaatan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang wajib seperti membayar zakat, yang sunnah seperti melakukan taat-taat yang lain, sedekah dan lain sebagainya, ya. Termasuk kurban, ya, membantu yatim piatu, ya, fakir miskin dan lain sebagainya, yang bukan bagian daripada yang wajib. Wajib zakat, ya, nafkah wajib seperti untuk menafkahi keluarga dan lain sebagainya. Dilakukan sirra wa alaniyah, baik secara sembunyi maupun secara terang-terangan. Selalu melakukan itu dalam situasi dia ada orang maupun tidak ada orang, baik diketahui orang maupun tidak, selalu dilakukan. Karena niatnya hanya untuk Allah. Kalau niatnya untuk manusia, ya,
Di saat diketahui orang dia semangat, di saat tidak ada orang yang melihat dia malas untuk melakukannya. Ini ciri-ciri orang yang tidak ikhlas, orang yang niatnya hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Dilakukannya dengan penuh keikhlasan, hanya mengharap Allah. Walaupun dilakukan di hadapan orang ya, walaupun dilakukan di hadapan orang tetap ikhlas. Kok bisa ikhlas? Mau ada orang yang melihat. Karena dia yakin bahwa tanpa ikhlas tidak akan mendapatkan pahala, dan dia meyakini bahwa perbuatannya itu merupakan pertolongan dari Allah yang diberikan kepadanya, sehingga dia malu untuk mengaku bahwa itu perbuatannya. Itu bukan perbuatannya, tapi perbuatannya Allah. Karena Allah yang berikan pertolongan. Yang tidak dilakukan kok dianggap sebagai yang dilakukan. Ini kan bagi kita akan merasa malu. Bukan pekerjaan kita, namun kita mengaku sebagai pekerjaannya, kemudian kita bangga-banggakan, kita tidak akan melakukannya. Allah memberikan kemampuan pada kita untuk sedekah, ya kita alhamdulillah bersyukur ada orang yang mau disedekahi, dan kita pun mampu untuk melakukannya, dan kita pun diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukannya. Itu niatnya hanya untuk Allah. Jadi pembahasan niat untuk Allah itu sudah keluar dari fitrahnya manusia. Tabiatnya orang secara umum itu biasanya apa yang dilakukan itu orientasinya kepada sesama. Bagaimana orang melihat dia, bagaimana orang nanti akan memuliakan, mengagungkan, akan menghormati dia, itu menjadi tujuan. Pada umumnya ketika belum dipoles dengan agama, dipoles dengan keyakinan tentang pentingnya menjaga amal, maka akan melakukannya dengan tujuan-tujuan semacam itu. Pada akhirnya tidak ada pahala yang didapatkan. Pentingnya ilmu agama di sini untuk menjadikan yang asalnya rusak menjadi baik. Ibarat orang menanam padi, harus memahami tentang masalah hal-hal yang merusak tanaman tersebut, harus tahu tentang hamanya, harus tahu tentang berapa kadar air yang menyiram padi tersebut, kemudian apa yang harus dilakukan ketika banyak rumputnya, harus paham seperti itu. Tanpa dengan paham ilmu agama, maka kita tidak akan mengetahui hal-hal yang buruk yang bisa merusak amal perbuatan kita. Ikhlas dianggap sulit, riya dianggap biasa. Dong riya ini biasa, mumpung riya, kenapa sudah mempersoalkan kan gitu. Padahal itu memang tidak diperbolehkan. Walaupun banyak orang yang melakukan, bukan berarti itu sesuatu yang diperbolehkan. Wa yatra'una bil hasanati sayyi'ah, dan senantiasa menolak kejahatan dengan kebaikan. Setiap kejahatan ditolak dengan kebaikan. Contohnya kal jahli bil hilmi, ketika ada orang karena ketidaktahuannya tentang perbuatan yang dilakukan atau tidak tahunya siapa kita, ya kita sabar dalam menghadapinya. Wa'arid anil jahilin, berpaling dari orang-orang yang bodoh, tidak mempersoalkan, tidak menjadikan itu masalah yang dibesar-besarkan. Wal adha bisobri, dan orang yang ketika disakiti sabar dalam menghadapinya. Ini namanya wayatra'unal bil hasanati sayyi'ah, orang yang menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tadi memenuhi janjinya, kemudian senantiasa menyambung apa yang harus disambungkan, yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungkan, takut kepada Allah, takut terhadap hisab yang buruk, senantiasa bersabar terhadap taat, bala dan juga maksiat, tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mendirikan sholat, menginfakkan zakat, baik di saat ada orang maupun tidak ada orang, menolak keburukan dengan kebaikan, itu semua akan mendapatkan balasan dari Allah. 8 sifat yang disampaikan dalam surat Ar-Ra'd ini secara berurutan ini, Allah katakan di akhirnya ulaika lahum uqbaddar, bagi mereka semua adalah tempat kesudahan yang baik. Tempat kesudahan yang baik.
bagi semua nanti fiddaril akhirah, al-akibah al-mahmudah fiddaril akhirah. Dia akan mendapatkan akibat yang terpuji, akibat yang baik di akhiratnya. Kita semua akan hidup di akhirat dan kita ingin mendapatkan akibah al-mahmudah, akhir yang baik, kesudahan yang baik. Maka kalau kita ingin mendapatkan kesudahan yang baik di akhirat nantinya, lakukan hal-hal yang disampaikan oleh Allah ini. Senantiasa menepati janji, senantiasa menyambung tali silaturahim, senantiasa takut bermaksiat kepada Allah, takut terhadap apa yang diancamkan Allah, sabar dalam segala hal, dalam meninggalkan maksiat, dalam melakukan ketaatan, dan dalam menerima musibah yang tujuannya hanya untuk Allah. Senantiasa mengerjakan sholat, ya. Syaratnya memang seperti itu. Senantiasa menginfakkan hartanya, ya. Kalau dia orang yang memang diberikan amanah harta oleh Allah, tidak lupa untuk zakat, sedekah dan lain sebagainya. Dan juga orang yang membalas keburukan dengan kebaikan, balas keburukan dengan kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kesudahan yang baik. Apa itu tempat kesudahan yang baik? Allah katakan dalam ayat 23, Jannatu adnin yadkhulunaha, yaitu surga tempat, surga sebagai tempatnya, surga Aden, Aden iqamah, nanti surga yang menjadi tempat tinggalnya nanti, yadkhulunaha, di mana mereka semua akan masuk ke dalam surga itu. Siapa yang masuk? Mereka semua. Dan Allah memberikan sesuatu yang sangat menyenangkan. Apa? Waman sholaha min abaihim wa azwajim wa dzurriyyatihim, akan dikumpulkan dengan orang-orang yang solih, orang-orang yang beriman dari nenek moyang mereka, bersama dengan keluarganya yang beriman. Wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka yang beriman. Wa dzurriyyatihim, dan anak-anak cucu mereka yang beriman. Wa illam ya'malu bi'amalihim yakununa fi darajatim takrimatan lahum, walaupun nenek moyangnya, anak-anaknya, pasangannya itu tidak memiliki amal sebaik orang tersebut, Allah memuliakan orang itu dengan mengangkat derajatnya, keluarganya sejajar dengan mereka yang beramal solih, dengan mereka yang melakukan ketaatan kepada Allah. Jika nenek moyang kita kurang taat, anak cucu kita kurang taat, mereka semua akan diangkat derajatnya seperti derajat kita kalau kita menjadi orang yang paling taat di antara mereka. Ini takrimatan lahum, Allah memuliakan, tujuannya memberikan bonus begitu besar, berkumpul dengan keluarga-keluarga yang dicintai, walaupun memiliki tingkat keimanan yang kurang bagus, ya, misalkan tingkat ketaatan yang kurang bagus, tetap akan diberikan. Ini sebagai bonus, sebagai kemuliaan yang diberikan Allah kepada mereka-mereka yang dimasukkan ke dalam surganya. Tidak sendirian, akan dikumpulkan dengan keluarga-keluarga yang beriman, ya, baik dari orang tua maupun pasangan dan juga anak. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, dan malaikat-malaikat akan masuk ke dari segala pintu dan mengucapkan salam kepada mereka. Malaikat memberikan sambutan kepada mereka min abwabil jannah, dari pintu-pintu surga, awil kusur, dari istana-istananya surga, awalatukhulihim, di saat mereka pertama kali masuk ke dalam surga, litahni'ah, untuk memberikan ucapan selamat. Ucapan selamat. Ketika orang-orang masuk surga, malaikat menyambut di awal kedatangan mereka ke surga dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum, selamat sejahtera atas kalian semua. Kalian semua mendapatkan pahala ini, surganya Allah, bima sabartum, sebab kesabaran kalian, ay bisabrikum fit dunya, sebab kesabaran kalian di saat kalian masih di dunia. Dunia menjadi penentu, ya. Dunia menjadi penentu dunia. Kita masih berada di dunia, ya, yang akan menentukan bagaimana nanti kita di akhirat. Kesabaran yang akan menjadikan penentunya ketika kita
nanti di akhirat ketika kita bersabar, sabar dalam menjalankan ibadah, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menghadapi musibah, maka itu akan menjadikan kita masuk dalam surganya Allah. Nanti orang masuk surga disebabkan karena kesabarannya. Karena sabar itu semua akhirnya ibadah tetap dikerjakan, maksiat ditinggalkan. Dia tidak mengeluh terhadap ujian-ujian yang diberikan Allah. Dia hadapi dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan, tidak mempersoalkan. Mau diapakan oleh Allah dia terima, taslim, ridho dengan apapun menjadi ketentuan Allah. Fani ma'qabadar, Allah katakan, Allah ini yang menyampaikan ya. Fani ma'qabadar, sebaik-baiknya ya, tempat adalah alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Fani ma'qabadar, alangkah nikmatnya sebaik-baik tempat adalah tempat kesudahan mereka semua, yakni surganya Allah. Surga menjadi tempat kesudahan yang paling nikmat, yang tidak bisa dibayangkan kenikmatannya. Ayat yang terakhir, yang sebaliknya ini, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala yusiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Sedangkan orang-orang yang tidak menepati janjinya, yang kuduna ahdallah, yang tidak menepati janjinya setelah diminta untuk menepati, orang yang mengingkari janjinya setelah diminta untuk berjanji, sebelumnya sudah berjanji di alam ruh, alastu birabbikum, apakah aku Tuhan kalian semua? Semua mengatakan bala, iya. Namun setelah di dunia dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya dan tidak menepati janji. Dia punya janji-janji sama orang, janji-janji yang besar, namun tidak ditepati. Janji kepada Allah untuk beriman dan beribadah tidak ditepati. Wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala, dan orang-orang yang memutuskan, padahal tadi kan harus menyambungkan, memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungkan. Tidak menjalin hubungan baik dengan saudaranya, dengan sanak kerabatnya, nantiasa menjauhi mereka semua, tidak mau menjalin tali silaturahim di antara mereka. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka semua berbuat kerusakan di muka bumi, berbuat fasad, buat kerusakan, bil kufri wal ma'asi, dengan bentuk kekufuran dan kemaksiatan. Orang berbuat maksiat itu sama dengan merusak bumi. Tuharul fasadu bil bahri wal bar bima kasabat aydin nas. Nampaklah kerusakan di muka bumi, baik di lautan dan di daratan, dikarenakan perbuatan manusia. Jadi berbuat maksiat sama dengan melakukan kerusakan di muka bumi yang bisa mendatangkan murkanya Allah, datangnya bencana dan lain sebagainya. Agar kita keluar dari bencana, musibah dan sebagainya, maka ketakwaanlah yang harus kita lakukan. Law anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Apabila penduduk negara, penduduk desa, penduduk wilayah itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan barokah-barokah dari segala penjuru. Maka kuncinya hanyalah pada ketakwaan kita. Di akhir ayat ini Allah sampaikan, ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar, bagi mereka yang berbuat semacam itu akan mendapatkan kutukan dari Allah, akan mendapatkan laknat dari Allah, dijauhkan dari rahmatnya Allah. Walahum su'ud dar, bagi mereka adalah tempat tinggal yang buruk, al-akibah sayi'ah, akhir yang buruk, tempat kesudahan yang buruk, fiddaril akhirah, di akhirat nanti, wahiyya jahannam, yaitu neraka jahannam, menjadi tempat kembali mereka semua yang tidak menepati janjinya, tidak menjalin hubungan dengan baik, dan tidak yang senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua selamat dari segala ancaman-ancaman Allah, kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang-orang yang bahagia fid dunya wal akhirah. Kiranya cukup sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di lain kesempatan, dan Allah memberikan umur panjang kepada kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha